Ada berapa sih tantangan berat, enggak sih? Tantangan berat, ringan ataupun sedang. Ini tergantung bagaimana situasi. Situasi. Okey. Contoh, dulu di awal-awal saya itu membangun pengajian saya di balai pengajian saya. Saya orang Sibre ya, orang Aceh besar ya, Masya di Allah. Bait. Iya. Ini juga perkenalkan diri. Mana tu orang-orang kampung melihat ya. Iya. Saya mempunyai tantangan tersendiri. Ini kalau ini balai pengajian sudah ada nih. Ini apakah akan ada anak-anak yang mau pergi mengaji? Kan gitu. Kebetulan pada masa itu saya juga dipercayakan di kampung sebagai imam menasah. Nah, saya pun ini juga dilema bagi saya. Ini kapan saya harus menghidupkan menasah dengan membawa anak-anak pengajian ke menasah, kemudian kapan saya juga harus menghidupkan tempat pengajian sendiri. Nah, kan itu tidak mungkin seketika saya mempunyai tempat pengajian tetapi saya justru tidak menghidupkan. Ini secara teori ini kan tantangan juga nih. Kan gitu, tantangan saya dalam mendidik anak-anak kan gitu. Sehingga saya ambil inisiatif seperti ini bahwa di balai saya, di balai pengajian saya itu, wahai saudara asasi surga, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, dan di sini kita telah hadir bersama kita sosok narasumber. Beliau bernama Tengku Furqan MA. Beliau merupakan pimpinan Balai Pengajian Al-Furqan dan beliau juga merupakan alumni Dayah Ruhul Falah Samahani, dan beliau juga merupakan dosen tetap di Universitas Serambi Mekah dan juga merupakan aktif sebagai dosen di kampus UIN dan UNIDA. Langsung saja kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Apa kabar Tengku? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak Tengku telah hadir di sini. Kami ucapkan, dan di sini kita akan membahas dan membincang-bincang. Kalau istilah kerennya itu talk show. Talk show. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tantangan sebagai pendidik. Karena saya baca tadi Tengku merupakan pimpinan Balai Pengajian Al-Furqan. Tentu banyak tantangan, bahkan suka dukanya. Baiklah, tanpa menunggu lama langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema tantangan sebagai pendidik. Kepada Tengku kita persilakan. Baik, terima kasih Tengku Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbanyak selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih Tengku Kiram yang sudah sudi kiranya mengundang saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf juga nih, beberapa kali undangan sempat tertunda dan kita cancel. Ini bukan karena saya padat jadwal atau sibuk, bukan. Saya ini bukan orang sibuk ya. Cuman jadwal aja agak padat gitu ya. Sibuk juga ya. Tapi yakinlah bahwa hari ini karena Allah mengizinkan perjumpaan kita, bismillah, maka Allah telah meringankan langkah saya ke tempat Tengku pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih banyak. Iya. Baik, apa yang perlu kita bahas Tengku Kiram pada hari ini kira-kira? Tantangan sebagai pendidik Tengku. Pendidik ya. Iya, baik. Sebenarnya kalau kita melihat yang paling mendasar dulu, kita lihat yang paling bawah dulu. Setiap daripada kita ini adalah memang pendidik, gitu ya. Pendidik kita ini, siapapun kita ini harus mampu untuk mendidik. Ya, kapan ini akan mulai? Nah, dimulainya itu adalah paling tidak kita ini sudah mengenal diri sendiri, sudah paham, kan gitu, sudah berilmu lah bahasanya. Ada makna sudah berilmu di sini, kita sudah ada bekal lah, sehingga kita ini siapa sih saya ini,
ini juga merupakan didikan. Yeah. Bahwa ketika saya saya ini seorang murid loh, maka saya ini harus mempunyai ilmu. Saya ini masih terdidik gitu ya kepada guru-guru saya. Yeah. Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang pendidikan, bagaimana seseorang mendidik, maka didiklah itu dengan ilmu. Begitu Tengku Kiram. Ya. Ya. Kemudian Tengku, Masya Allah, ini bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut, Tengku? Tantangan, iya. Iya. Tentunya banyak sekali tantangan. Kalau berbicara saya mungkin pribadi saya gitu ya, kita tidak membicarakan orang lain, kita membicarakan diri sendiri saja. Iya, betul. Kan tidak elok kita membicarakan orang lain. Ada berapa sih tantangan berat, enggak sih tantangan berat, ringan ataupun sedang? Ini tergantung bagaimana situasi. Situasi. Oke. Contoh, dulu di awal-awal saya itu membangun pengajian saya di balai pengajian saya. Saya orang Sibre ya, orang Aceh besar ya, Masya di Allah. Bait. Iya. Ini juga perkenalkan diri. Mana tuh orang-orang kampung melihat ya. Iya. Saya mempunyai tantangan tersendiri. Ini kalau ini balai pengajian sudah ada nih. Ini apakah akan ada anak-anak yang mau pergi mengaji? Kan begitu. Kebetulan pada masa itu saya juga dipercayakan di kampung sebagai imam menasah. Nah, saya pun ini juga dilema bagi saya. Ini kapan saya harus menghidupkan menasah dengan membawa anak-anak pengajian ke menasah, kemudian kapan saya juga harus menghidupkan tempat pengajian sendiri. Nah, kan itu tidak mungkin seketika saya mempunyai tempat pengajian tetapi saya justru tidak menghidupkan. Ini secara teori ini kan tantangan juga ini. Kan gitu, tantangan saya dalam mendidik anak-anak kan gitu. Sehingga saya ambil inisiatif seperti ini bahwa di balai pengajian saya itu saya ambil 3 malam. Nanti di munasah 3 malam, 1 malam anak-anak dikasih libur. Kan anak kan maunya kan juga ada libur semalam. Dan tidak mau malam apa, malam minggu kah, terserah sama anak-anak. Seperti ini. Dan itu saya buat bahwa ini Senin, Selasa, Rabu ini di munasah, Kamis, Jumat, Sabtu ini di balai. Kemudian malam minggunya tidak ada pengajian untuk anak-anak. Artinya tapi nanti kita kita buatkan semacam dalail khairat. Ini untuk syiar-syiar juga. Nah, bagaimana kemudian tantangan yang saya hadapi? Artinya bahwa satu sisi masyarakat, karena saya ini juga sebagai imam nasah, masyarakat kan juga komplain sebenarnya. Komplainnya bagaimana? Kamu ini Tengku menasah lo, ngapain bawa anak-anak ke balai pengajian? Di menasah saja, di menasah lebih afdal katanya. Kan gitu. Kayak ceramah Tengku. Iya. Di menasah lebih afdal katanya, di menasah lebih elok dan sebagainya lah. Artinya namanya juga argumentasi berbagai macam ragam dan hal itu kita maklum. Ya, artinya bahwa kemudian kita menjelaskan bukan seperti itu. Ini saya juga sudah ada balai pengajian kan begitu. Saya juga harus menghidupkan balai pengajian saya dengan tidak meninggalkan daripada kewajiban saya di menasah. Ya betul. Nah begitu kan begitu. Nah justru anak-anak itu tidak saya wajibkan sholat maghrib itu di balai, tetapi tetap di menasah meskipun itu malamnya ada pengajian di balai. Nah nanti anak-anak ke menasah dulu semuanya, sholat maghrib semua, habis sholat maghrib baru ke balai pengajian. Begitu. Dan ini sempat menjadi dilema, belum lagi ya tuntutan orang tua ini tidak boleh begini begitu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Lambat laun rupanya mereka itu memahami. Bahkan anak-anak mereka tuh kalau bisa di balai aja katanya. Kenapa? Karena di balai lebih adem, kan begitu. Suasana lebih hangat, berbeda. Namanya juga anak-anak kan begitu. Nah, tetapi bahwa kita tetap tetap harus punya komitmen. Komitmennya bahwa karena saya mempunyai jabatan merangkap sebagai imam menasah dan juga pimpinan balai pengajian, tetap bahwa bagikan waktu seadil-adilnya sehingga ini tidak akan ada terjadi berbenturan, sehingga tantangan yang satu ini sudah terlewati. Ini yang pertama. Nah, ada nggak sih tantangan-tantangan yang lain? Ada. Saya mengatakan kepada anak-anak didik saya begini, ini kamu Al-Quran sudah lancar kan begitu? Al-Quran sudah lancar, kemudian kitab Arab Jawi sudah lancar, sekarang kamu jangan lagi mengaji di saya. Kenapa? Katanya orang tuanya protes gitu. Apa yang saya katakan bahwa silahkan bawa anak Anda, anak ibu ke dayah, ke tempat pengajian yang
lebih banyak lagi ilmunya. Kalau sama saya, bukan saya tidak mampu lagi, saya juga mempunyai keterbatasan. Artinya bahwa saya ingin anak ibu ini terus berkembang. Jadi jangan ini sudah 5 tahun di balai pengajian terus kitab itu terus kan begitu bahasanya. Kemudian ya kalau Al-Quran oke lah, memang tidak ada Al-Quran yang lain kan, tapi kalau kitab masih banyak gitu. Tetapi bahwa dalam hal update keilmuan tidak akan ada update. Tapi saya katakan silakan, di Dayah ada di sini, ada Dayah Ruhul Falah tempat saya mondok dulu, ada juga Dayah Abu Sibreh di sebelah sana, di seberang jalan juga tempat saya pernah belajar ilmu agama dulu. Nah, ini tantangan juga bagi saya ini yang kemudian harus kita bisa menjelaskan kepada orang tua. Nah, karena kadang begini, orang tua itu kan terlalu nyaman mungkin dengan kita, anaknya mungkin sudah nyaman dengan kita. Tapi kita tidak harus merasakan kenyamanan tersebut, tapi kita harus merelakan bagaimana anak tersebut kemudian bisa terus tumbuh dan terupdate daripada ilmu pengetahuan. Masya Allah. Selama ini Tengku, yang Tengku hadapi sebagai kalau sekarang kan sudah jadi pimpinan balai ini, sudah lebih update ya. Selama ini yang dihadapi lebih banyak mendapatkan dukungan atau justru sebaliknya kendala daripada wali santri? Ya, jadi begini. Kalau berbicara dukungan, tentu ada dukungan. Nah, namanya kendala tetap ada. Mana mungkinlah kita ini hidup namanya enak-enak terus, nah mungkin kan. Tidak mungkin kita ini hidup itu nyaman terus, tidak ada. Cuman mungkin berbeda kelas antara dukungan dengan tidak mendukung. Karena kenapa? Kita ini kan cuma sebatas balai pengajian yang kecil. Anak-anak pun cuma beberapa sekitar 20, 30 begitu, ya kan. Nah, tapi kalau misalkan kita mungkin sudah berbicara di level yang lebih besar, itu mungkin lebih besar lagi tantangannya. Nah, begitu Tengku kira. Oke, baiklah. Kemudian yang terakhir, apa harapan ke depan Tengku sebagai pendidik anak-anak baik di dalam dunia di dalam bidang pengajian agama atau akademisi? Ya. Ya, kita melewatkan bagian sisi pendidikan akademisi tadi. Oke, tidak ada masalah. Saya pikir begini. Nah, kalau berbicara harapan bahwa terus update keilmuan, artinya bahwa jangan pernah berhenti di satu titik. Kan begitu. Kalau kita berhenti di satu titik, maka kita tidak akan berani melanjutkan lagi ke titik yang lain. Kenapa? Karena mungkin kita ini terlalu merasakan ini sudah cukup loh. Jangan pernah merasakan cukup. Tidak. Ilmu Allah ini sangat luas. Ya kan? Ilmu Allah ini sangat besar. Ilmu Allah ni kalau mau kita menggali makin dalam, kita gali makin dalam, itu makin kita dapat, makin nikmat, makin lezat. Ya kan? Makanya saya katakan tadi bahwa ketika anak didik saya ini sudah saya anggap saya ini sudah mampu, ya silahkan hijrah ke pondok-pondok pesantren yang lain. Update terus keilmuan kamu. Nah, tujuannya apa? Sekarang tidak sedikit daripada anak murid saya yang dulu saya pernah ajarkan meskipun 1 alif di Dayah, sekarang dia ini sudah menjadi dewan guru di Dayah, sekarang sudah menjadi guru senior, bahkan kalau saya katakan sudah lebih ilmu dia daripada ilmu saya. Padahal dia itu dulu mungkin dia itu dulu anak didik saya, anak murid saya, tapi sekarang kalau saya berjumpa dengan dia, saya rasanya itu harus takdim sama dia. Karena apa? Karena dalamnya keilmuan dia daripada keilmuan saya. Tengku bangga lah, bangga dan senang meskipun kita itu mau salam cium tangan dia dua cium tangan kita kan gitu. Namanya juga takdim seorang murid kepada sang guru, tapi bahwa ada perasaan malu. Kenapa saya tidak mengupdate keilmuan seperti dia? Karena dia istiqamah sehingga dia itu terus update keilmuannya. Nah begini, maka oleh karenanya saya katakan yang bahwa apapun kita ini tetap selalu berikan harapan, di samping kita ini terus memberikan motivasi kepada diri kita sendiri dan juga kepada anak didik kita itu. Ayo jangan pernah berhenti. Ini sama juga seperti kuliah. Ini sudah selesai S1, ayo sambung lagi S2. Sekarang beasiswa pun banyak kan gitu. Beasiswa banyak sekarang. Ayo lanjut lagi S2-nya. Nah, kalau sudah S2 bagaimana? Masih mampu, masih sanggup. Ayo lanjutkan lagi S3-nya. Kan gitu. Ini berbicara kita di dunia akademisi. Tetapi kalau kita berbicara di dunia non akademisi, ayo ini sudah ngaji. Ini kelas berapa sudah? Ini sudah berapa tahun di Dayah? Ayo terus gali lagi, ngaji kitab yang lebih mendalam, dengan ngaji kitab yang lebih
besar lagi dan lain lagi. Masih banyak karangan-karangan kitab daripada alim ulama kita yang belum pernah kita kupas. Kadang cuma mendengarkan nama saja, tetapi kita melihat bentuknya belum, apalagi membacanya. Maka jangan pernah berhenti di satu titik seperti saya katakan tadi. Begitu dulu kira. Masya Allah. Ini sangat bermanfaat ya apa yang disampaikan oleh Tengku Furqan, bahwa menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Jangan memikirkan kendalanya, namun justru banyak dukungan di belakang itu semua. Dan kita pahami juga bagaimana ketika menjadi seorang pendidik ini kita merasa bangga ketika melihat mantan murid kita. Mantan murid, bisa kita sebut mantan murid? Boleh lah. Alumni. Ya, yang penting bukan mantan pacar. Dan Masya Allah, ini sangat luar biasa ya. Baiklah sahabat DAO Podcast channel tercinta, terima kasih banyak telah mendukung channel DAO Podcast, dan tetap selalu dukung channel ini karena ini juga bagian daripada dakwah. Kita berdakwah di sini, berdakwah secara globalisasi dengan cara mengikuti kemajuan teknologi yang sedang kita nikmati sekarang ini. Maka terima kasih banyak telah mendukung channel ini, dan yang belum subscribe, ayo silahkan di subscribe, karena subscribe itu halalan thayyiban. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa like, share dan komen. Dan apabila ingin merequest judul atau tema, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan bahas di video-video selanjutnya, insya-Allah. Sekali lagi baiklah, terima kasih banyak Tengku. Sama-sama. Kami doakan mudah-mudahan Tengku sihat selalu, dan mudah-mudahan Tengku diberikan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan dan tetap selalu istiqamah mendidik anak-anak, baik anak-anak yang di pengajian atau di kampus, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.